Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi dengan NIM 1221804. Program studi Tadris Matematika kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal dari soal UTS kemarin. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, gunakan metode simplex. Nah, soalnya sebuah pabrik memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi, yang membutuhkan dua proses pengerjaan yang mencakup pemasangan dan pengecatan. Pada proses pemasangan tersedia 60 jam kerja, sedangkan dalam proses pengecatan tersedia 48 jam kerja. Untuk dapat menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam kerja pemasangan dan 2 jam kerja pengecatan. Sedangkan untuk menghasilkan kursi dibutuhkan 2 jam kerja pemasangan dan 4 jam pengecatan. Keuntungan untuk sebuah meja dan kursi diselesaikan yaitu sebesar 80.000 dan 60.000. Nah, berdasarkan soal tersebut, tentukan jumlah meja dan kursi yang dapat dibuat agar menghasilkan keuntungan yang optimal. Pertama-tama di sini diketahui produksi yaitu meja dan kursi yang tersedia 60 jam kerja untuk pemasangan, tersedia 48 jam kerja untuk pengecatan, terus satu meja membutuhkan 4 jam pemasangan dan 2 jam pengecatan. Untuk satu kursi membutuhkan 2 jam kerja pemasangan dan 4 jam kerja pengecatan. Nah, keuntungannya Rp80.000 per meja dan Rp60.000 per kursi. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama, menentukan variabel keputusan. Di sini kita tulis X1 sama dengan jumlah meja yang diproduksi dan X2 yaitu jumlah kursi yang diproduksi. Selanjutnya, di sini langkah kedua yaitu kita menentukan fungsi tujuannya. Nah, di sini kan dia mau minta maksimalkan. Jadi, maksimalkan keuntungan berarti Z sama dengan 80.000 X1 ditambah 60.000 X2. Lanjut ke langkah 3, itu fungsi kendala. Yang pertama, kendala jam pemasangan, berarti 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 60. Yang kedua, kendala jam pengecatan, 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. Dan kendala non-negatifnya yaitu X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu langkah keempat, mengubah ke bentuk standar. Nah, tambahkan variabel slash untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, di sini kita ubah dari yang 4x tambah 2x2 kurang dari sama dengan 0. Di sini kita ubah menjadi berarti 4x ditambah 2x ditambah S1 sama dengan 60. Nah, S1 ini berarti select untuk kendala pemasangan. Dan selanjutnya 2x1 ditambah 4x2 ditambah S2 sama dengan 48. Nah, S2-nya ini berarti untuk kendala pengecatan. Terus Z-nya ini kalau udah kita ubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan menjadi 80x1 dikurang 60x2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkah kelima. Langkah kelima yaitu kita tentukan tabel simplex-nya. Nah, sini kita tulis dulu yang dimana Z1-nya 1, X1-nya negatif 80, X2-nya negatif 60. Dari sini ya. Terus S1-nya 0, S2-nya 0, dan NK-nya 0. Terus kita tulis S1-nya tadi ini X1-nya Z-nya 0, X1-nya 4 yang ini, X2-nya 2, yang S1-nya 1 dan S2-nya 0. Jadi NK-nya ini 60. Terus S2-nya yang dimana Z-nya 0, X1-nya 2, dan X2-nya 4. Terus S1-nya 0 dan
X2-nya 1. NK-nya 48. Nah, untuk mencari kolom pivot, ini kita lihat di kolom Z, dan di baris Z ini kita lihat angka yang paling kecil. Berarti yang paling kecil antara negatif 80 dan negatif 60 yaitu negatif 80. Jadi, kolom pivotnya adalah negatif 80. Nah, selanjutnya kita menentukan baris pivot. Nah, untuk menentukan baris pivot ini, hasil ini kita bagi dengan elemen pivot. Kita bagi dengan yang di bawah ini, yang di bawah kolom pivot. Jadi ini tadi kan 60, berarti 60 dibagi 4 ini. Jadi hasilnya dapat 15. Dan di bawahnya ini 48 ini dibagi dengan 2 ini. Jadi hasilnya 24. Nah, untuk menghasilkan baris pivot ini, kita lihat antara 15 dan 24 mana yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil yaitu 15. Jadi 15 ini merupakan baris pivotnya. Nah, kita lihat, kita satukan antara ini, di mana ini yang tengah-tengah. Jadi ini yang disebut dengan elemen pivot. Elemen pivotnya itu 4. Nah, selanjutnya sudah mendapatkan tabel yang tadi, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, tabel selanjutnya yang dimana yaitu udah kita cari yang 4 tadi ini kita harus jadikan 1. Kita jadikan 1 di sini, berarti semuanya dibagi 4. Kayak 4 dibagi 1 4. 4 dibagi 4 1. Terus 2 ini dibagi dengan 4 yaitu 0,5. Nah, yang ini 1 dibagi 4 yaitu 0,25. Begitu selanjutnya sehingga mendapatkan hasilnya ini 0, 1, 0,5 dan 0,25, 0, 15. 0 dan 15. Nah, di sini kan kita cari kawannya yang begini juga kan. Nah, di mana kan ini kan 1. Di atas dan di bawah 1 ini harus 0. Jadi kita cari. Inilah dapat caranya. Jadi untuk mencari B1-nya yang ini, kita menggunakan rumus yang ini. 80.000 dikali B1 aksen ditambah B0 yang ini. Yang tadi. Terus untuk mencari B2-nya begitu juga. Ini dengan cara 2 dikali B1 dikurang B2. Jadi hasilnya dapatlah ini. Nah, setelah dapat tabel ini, kita lihat di Z-nya apakah masih ada nilai negatif. Kalau masih ada nilai negatif, berarti masih kita cari ke tabel selanjutnya, yaitu tabel ini. Tabel baru. Nah, di sini kita cari cara pengerjaannya sama dengan cara yang ini tadi. Cara yang ini. Jadi dapatlah cara ini. Jadi kita cari dari tabel yang ini tadi, kita cari kolom pivotnya, baris pivotnya, dan elemen pivotnya. Sudah mendapatkan ini semua, kita cari yang menggabungkannya ini yaitu 3. 3 ini kita harus jadikan 1 di tabel baru. Jadi 1. Nah, dan di bawah dan di atas satu ini harus 0. Jadi caranya sama dengan ini tadi. Sehingga dapatlah ini. Pada ini berarti ini 0,33. Nah, selanjutnya sudah mendapatkan tabel akhir, kita lihat lagi Z-nya apakah ada angka yang negatif. Kalau tidak ada berarti sudah benar. Selanjutnya baru langkah terakhir yaitu solusi optimal. Nah, kita solusi optimalkan. X1-nya 12, ini X1-nya ini 12, dan X2-nya 12-nya ini kita umpamakan dengan meja. Mejanya 12 ini berarti meja yang diproduksi. Dan X2-nya itu 6, jumlah kursi yang diproduksi. Sehingga Z-nya itu nilai keuntungan maksimalnya, yaitu kita lihat dari tabel ini.
Rp 1.320.000. Nah, kesimpulannya kita coba cek ya. Nah, kalau pemasangan berarti tadi kan 4x1. Nah, x-nya kita masukkan berarti 4 dikali 12 ditambah 2 dikali 6 ini sama dengan 4 kali 12 kan 48 ditambah 12 sama dengan 60 jam. Selanjutnya pengecatan, kalau 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24 tambah 24 yaitu 48 jam. Begitu juga dengan Z-nya untuk mencari nilai keuntungannya yaitu 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 6 sama dengan 960.000 ditambah 360.000 sama dengan Rp 1.320.000. Jadi inilah kesimpulan dari nomor 1. Nah, petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli, total harga pupuk mencapai minimum, dan kebutuhan pupuk untuk lahannya terpenuhi. Nah, di sini penyelesaiannya. Pupuk standar 3 kg nitrogen per sak dan 1 kg fosfat per sak, terus harganya 50.000 per sak. Pupuk supernya 2 kg nitrogen per sak, 3 kg fosfat per sak, dan harganya 80.000 per sak. Nah, langkah pertama yaitu kita cari definisi variabelnya. X1-nya ini X1 jumlah sak pupuk standar dan X2 jumlah sak pupuk super. Langkah kedua yaitu fungsi kendalanya kita cari. Nah, fungsi kendala yang pertama yaitu fungsi kendala nitrogen, yang dimana 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 16. Kendala fosfat yaitu X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Dan kendala non negatif X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah ketiga kita cari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 50.000 X ditambah 80.000 Y. Nah, langkah keempat, untuk menggambar grafik kita perlu mencari titik potong. Nah, untuk mencari titik potongnya, di sini untuk kendala yang pertama yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, jika X-nya 0 maka 2Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi Y-nya 8. Nah, yang kedua yaitu jika Y-nya sama dengan 0 maka 3X ditambah 16, X sama dengan 16 per 3. Jadi 5,33 dari sini ya. Nah, selanjutnya untuk kendala X ditambah 3Y sama dengan 24. Jika X dikurang 0, maka 3Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 per 3, sama dengan 8. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 24. Langkah selanjutnya yaitu tentukan titik potong kedua garis. Nah, untuk mencari titik potong kedua garis, selesaikan sistem persamaan. 3X ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, dan X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, dari persamaan pertama yaitu 2Y sama dengan 16 dikurang 3X sama dengan 16 bagi 2 dikurang 3 per 2X sama dengan 8 per 8 dikurang 1,5X. Selanjutnya substitusikan ke persamaan kedua dari hasil tadi ya. Berarti Y-nya kita substitusikan. Jadi X ditambah 3Y sama dengan 24 sama dengan X ditambah 3 dikali 8 dikurang 1,5X sama dengan 24. Yang dimana X sama ditambah 24, 3 dikali 8 24 dikurang 4,5X sama dengan 24. Nah, X dikurang 4,5X dikurang 24 kurang 24. Terus 0 negatif 3,5X sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaan Y tadi. Y tadi yaitu 8 dikurang 1,5X. Nah, Y-nya sama dengan 8 kurang 1,5X sama dengan 8 dikurang 1,5 dikali 0. X-nya ini kita masukkan. Oke. Jadi, selanjutnya Y sama dengan 8 dikurang 0. 1,5 dikali 0 kan hasilnya 0. Jadi Y-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkah yang keenam, dari hasil grafik titik pojok daerah penyelesaian adalah 0,8 dan 24,0 dan 16 bagi 3,0 5,33 di 0. Nah, untuk selanjutnya
langkah selanjutnya yaitu evaluasi fungsi tujuan pada titik-titik pojok. Nah, di sini Z sama dengan 50.000 X ditambah 80.000 Y. Nah, di sini 0,8 kita masukkan ini ya. Jadi 50.000 dikali 0 dan 80.000 dikali 8 sama dengan hasilnya 640.000 dan 24,0 yaitu Z sama dengan 50.000 dikali 24 dan 80.000 dikali 0, jadi hasilnya 1.200.000. Nah, yang kalau untuk 5,33 di 0 ini hasilnya tidak valid. Sehingga titik 0,8 memberikan nilai fungsi tujuan minimum yaitu Rp 640.000. Kesimpulannya, nah untuk memenuhi kebutuhan minimal 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat dengan biaya minimal, petani harus membeli 0 sak pupuk standar dan 8 sak pupuk super. Dengan total biaya yang dikeluarkan adalah 640.000.